Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita semua mengetahui bahwa Indonesia, sebuah negara yang berada dalam kawasan cincin api Pasifik, sangat rentan terhadap gempa bumi. Potensi gempa megatrust terhadap perkotaan seperti misalnya Surabaya, Jakarta, dan kota-kota besar yang lainnya membawa dampak yang sangat serius untuk infrastruktur dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam menghadapi potensi bencana ini, tidak hanya kita menyiapkan fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Mari kita pelajari bersama bagaimana caranya agar kita lebih siap dalam menghadapi gempa. Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik, menjadikannya sangat rentan terhadap gempa megatrust. Zona megatrust membentang dari Sumatera, Jawa, hingga Papua, dan memiliki kemungkinan gempa berkekuatan hingga 8,7 magnitudo, seperti yang diprediksi di bagian selatan Pulau Jawa. Gempa ini bisa menghancurkan infrastruktur perkotaan seperti gedung bertingkat dan jembatan, serta memicu tsunami yang merusak wilayah pesisir kota. Kepadatan penduduk dan keterbatasan ruang terbuka di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya membuat evakuasi lebih sulit. Ketergantungan pada infrastruktur modern juga meningkatkan risiko, terutama jika jaringan listrik, air, dan komunikasi rusak. Untuk menghadapi gempa dan bencana lainnya, pendekatan holistik sangat penting. Kesehatan fisik diperlukan untuk bertahan dan mengurangi cedera. Kesehatan mental membantu menghadapi trauma dan ketakutan. Sementara spiritualitas memberikan ketenangan dan harapan di tengah krisis. Ketika gempa terjadi, keselamatan fisik menjadi prioritas utama. Kepadatan bangunan di perkotaan, ruang evakuasi yang terbatas, dan infrastruktur yang mungkin tidak tahan gempa meningkatkan risiko cedera dan kematian. Oleh karena itu, masyarakat perlu mempersiapkan diri secara fisik dengan pemahaman tentang bangunan yang rawan, mempelajari teknik evakuasi darurat, serta mengikuti simulasi evakuasi secara rutin. Beberapa langkah penting yang bisa dilakukan adalah memetakan risiko di sekitar kita, seperti mengetahui apakah bangunan yang kita tinggali tahan gempa. Selain itu, latihan fisik dasar, seperti bagaimana berlindung di bawah meja yang kokoh atau berlari menuju area terbuka, sangat penting dalam menghadapi guncangan. Tidak ada salahnya kita selalu siap siaga, salah satunya dengan menyiapkan tas darurat untuk menghadapi gempa. Kesehatan mental merupakan aspek penting dalam menghadapi gempa. Ketidakpastian gempa dapat memicu kecemasan yang meluas, bahkan hingga menyebabkan trauma pasca bencana. Khususnya di perkotaan, di mana masyarakat sangat bergantung pada infrastruktur yang stabil, gangguan akibat gempa dapat menyebabkan perasaan tidak aman, stres, dan depresi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki strategi mental yang kuat, seperti memperoleh informasi yang jelas dan akurat selama krisis, serta memanfaatkan dukungan dari keluarga dan komunitas sekitar. Teknik pengelolaan stres seperti mindfulness, latihan pernapasan, dan bermohon kepada Tuhan dapat membantu menjaga ketenangan. Kita juga perlu membiasakan diri untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol dan selalu percaya bahwa dengan persiapan, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih baik. Setelah persiapan mental, penting juga bagi kita untuk merenung dan bertaubat. Setiap orang memiliki cara tersendiri untuk merefleksikan diri, menyelaraskan dengan alam, serta menjaga kelestariannya. Membersihkan hati dan pikiran adalah langkah awal dalam proses bertaubat kepada Sang Pencipta. Dengan begitu, kita dapat memahami tujuan dari penciptaan kita di dunia ini. Dalam taubat, kita mendekatkan diri kepadanya, menyucikan jiwa dan raga, serta menemukan keseimbangan antara diri kita dan alam.
Berserah diri dan percaya bahwa kita dilindungi oleh Sang Pencipta adalah fondasi penting dalam menjaga ketahanan spiritual kita. Mitigasi bencana yang efektif memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak. Pemerintah, NGO, komunitas, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tepat dalam menghadapi gempa. Pendidikan dan simulasi bencana sangat penting, terutama di perkotaan. Simulasi rutin yang realistis dan edukasi melalui berbagai media membantu masyarakat memahami langkah-langkah evakuasi, mengidentifikasi jalur evakuasi yang aman, dan tahu apa yang harus dilakukan selama bencana. Di samping itu, pembangunan infrastruktur yang tahan gempa adalah bagian vital dari upaya mitigasi. Gedung-gedung dan fasilitas publik harus dirancang dengan standar yang mampu menghadapi guncangan besar, sehingga masyarakat bisa merasa lebih aman. Hingga akhirnya, kita senantiasa mengingat dan menyebut nama Sang Pencipta dari dalam hati yang terdalam, selaras dengan alam dan penciptaannya. Demikianlah secara singkat penjelasan mengenai sehat fisik, mental, dan spiritual menghadapi gempa untuk masyarakat perkotaan. Jangan lupa untuk selalu berbagi pengetahuan ini kepada orang-orang di sekitar Anda, karena keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Terima kasih telah menyimak video ini. Tetap jaga kesehatan fisik, mental, dan spiritual Anda. Bersama, kita dapat membangun kota yang lebih tangguh dan masyarakat yang lebih siap menghadapi bencana. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan tetap waspada.